Perkenalkan, nama saya David Prestasi Nuraya, NIM 103111003. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari PPT saya yang berjudul Laporan Sistem Pencegahan Pembentukan Air Asam Tambang dengan Metode Enkapsulasi di PT Berau Koal Tbk. Di sini ada pendahuluan. Poin pertama, potensi pencemaran akibat penambangan batu bara adalah terbentuknya air asam tambang AAT, yaitu karakteristik ekstrim air tambang dengan pH rendah dan konsentrasi logam terlalu tinggi. Fenomena tersebut terjadi akibat oksidasi alamiah mineral sulfidik pada overburden selama kegiatan penambangan batu bara. Karakteristik ekstrim tersebut menyebabkan terganggunya ekosistem perairan. Metode preventif berupa enkapsulasi dilakukan untuk penanganan air asam tambang. Poin kedua, Freeport Indonesia atau Rusdiniar dan Prasetyo 2008 melakukan penanganan dengan memanfaatkan batuan penutup jenis batu gamping yang melimpah pada kawasan timbunan Grasberg yang berfungsi sebagai sumber alkalinitas untuk menetralkan AMD dan memperlambat laju oksidasi. Nah, di sini ada lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya ini dilakukan pada tambang batubara PT Berau Tbk, Lati, dan Sambarata Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Daerah tersebut memiliki iklim tropis dengan curah hujan cenderung tinggi sepanjang tahun, berkisar antara 105 sampai 258 mm per bulan, sedangkan hari hujan merata sepanjang tahun. Kondisi geologi. Secara geologi, lokasi penelitian termasuk subcengkungan Berau atau bagian cengkungan Tarakan. Subcengkungan Berau diperkirakan minimal telah mengalami 4 kali tektonik. Tektonik pertama terjadi pada akhir Kapur yang mengakibatkan terbentuknya struktur perlipatan, pensesaran, dan pemalihan regional derajat rendah. Tektonik kedua atau Eosen Oligocene mengakibatkan terjadinya proses pengendapan sedimen berumur Oligocene-Miocene dan secara setempat diikuti dengan terobosan batuan beku andestik sehingga terbentuk satuan gunung api. Tektonik ketiga Miocene akhir atau Pliocene terendapkan formasi Labanan dan formasi Lati. Metode enkapsulasi. Berdasarkan pola kemiringan lapisan batu bara, kondisi geomorfologi, area penambangan, geoteknologi batuan, ketersediaan area bukaan, secara umum penambangan batu bara di daerah penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metode penambangan box cut contour mining dan metode pola penambangan kombinasi antara open pit dan box cut contour mining. Pola penambangan box cut contour mining dilakukan pada areal dengan kemiringan lapisan relatif landai dan luas. Areal timbunan di luar area tambang relatif sangat terbatas. Pada tahap awal, areal bukaan tambang diupayakan tidak terlalu luas dan diselesaikan dalam waktu relatif cepat. Hal ini bertujuan untuk memperkecil areal untuk lokasi penimbunan lapisan penutup. Lubang bukaan yang telah ditambang dimanfaatkan sebagai lokasi penimbunan tanah penutup berikutnya. Lapisan tanah dan batuan penutup dipisahkan berdasarkan tingkat kesuburan dan komposisi kimia tanah dan batuannya atau NAF dan PAF. Pencegahan pencemaran AAT dilakukan dengan menerapkan metode enkapsulasi pada areal waste dump. Kualitas tanah. Berdasarkan hasil pengukuran parameter fisik lapisan tanah pada enkapsulasi, densitas tanah pada daerah Lati dan Sambarata pada umumnya memiliki klasifikasi good sampai bad atau Portev 1992. Rona awal tanah lokasi Sambarata diklasifikasikan good, menunjukkan nilai densitas kering di daerah tersebut dalam rentang densitas kering. Material asli belum terganggu. Sedangkan rona awal tanah daerah Lati menunjukkan klasifikasi bad. Kualitas air. Pengukuran dan pemantauan kualitas air didasarkan pada baku mutu lingkungan atau BML. Evaluasi dilakukan pada disposal
Sambarata. Hasil pengukuran kualitas air disposal Sambarata dilakukan pada 2 periode pasca enkapsulasi, yaitu periode triwulan 4 tahun 2010 dan triwulan 1 tahun 2014, menunjukkan adanya proses pembentukan air asam tambang yang sangat minim. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya rantai oksidasi yang terputus oleh karena tidak terjadi infiltrasi oleh air hujan. Kesimpulan yang poin pertama A, hasil permodelan menunjukkan 19,62% overburden lati berupa NaF yang didominasi oleh sandstone, sedangkan 35,52% overburden Sambarata merupakan NaF didominasi oleh litologi mudstone. Poin B-nya, enkapsulasi di disposal Sambarata memberikan hasil konsisten terhadap pencegahan air asam tambang. Pada periode awal pasca enkapsulasi menunjukkan kualitas air baik, sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Setelah 3 tahun disposal enkapsulasi, Sambarata tidak mengalami pembentukan air asam tambang. Poin yang ketiga C, pada periode awal pasca enkapsulasi disposal Lati menunjukkan kualitas air baik, namun setelah 3 tahun disposal enkapsulasi Lati mengalami kebocoran lapisan NaF sehingga kembali terkontaminasi membentuk air asam tambang atau AAT dengan kualitas air limbah di bawah standar BML. Hal ini disebabkan oleh lapisan yang digunakan asam enkapsulasi adalah sandstone. Yang terakhir poin D, sifat kimia tanah disposal Lati memiliki pH tanah sangat masam atau SM dan kapasitas tukar kation bernilai rendah yang mencirikan mineral kaolinit atau liat, sedangkan sifat kimia tanah disposal Sambarata memiliki pH tanah yang masam atau M dan kapasitas tukar kation atau KTK bernilai rendah. Demikianlah presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.